Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa, kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia dan juga Malaysia. Nah, kali ini kita punya berita yang cukup hangat, datang dari negara tetangga kita yang jersinya kuning. Ya, kalian tahulah siapa? Malaysia. Tidak lain tidak bukan, itu adalah tetangga karib kita, tetangga dekat. Jadi banding mereka di sidang CAS resmi ditolak dan beritanya sudah keluar teman-teman. Dan 7 pemain Malaysia yang katanya lahir di Malaysia itu sah dan dinyatakan oleh CAS atau sidang arbitrase olahraga bahwa 7 pemain itu ilegal dan dokumen mereka yang katanya itu asli dipalsukan sama Malaysia. Seperti apa tanggapan dan reaksi kecewa dari netizen Malaysia? Mari kita simak sama-sama. Let's go, bro. Resmi, CAS tolak banding 7 pemain naturalisasi ilegal Harimau Melaya. Pengadilan Arbitrase Olahraga resmi memutuskan banding terhadap 7 pemain naturalisasi timnas Malaysia yang sebelumnya dinyatakan bermasalah oleh FIFA. Dalam putusannya, CAS hanya sebagian mengabulkan permohonan banding para pemain. Hukuman dari FIFA tetap berlaku, namun dengan sedikit keringanan. Ketujuh pemain tersebut masih diperbolehkan mengikuti sesi latihan bersama klub masing-masing selama masa sanksi berjalan. Meski demikian, mereka tetap dilarang tampil dalam pertandingan resmi selama 1 tahun. Keputusan ini menjadi sorotan publik sepak bola Asia Tenggara. Ambisi meningkatkan level tim nasional seharusnya ditempuh melalui proses yang fair dan sesuai regulasi, bukan dengan cara yang melanggar aturan. Untungnya, pelanggaran ini berhasil terungkap sebelum berdampak lebih jauh pada kompetisi internasional. Itu akibat terlalu bernafsu mengejar prestasinya timnas Indonesia. Ya kalau mau tiru sebenarnya tidak masalah, itu haknya mereka, tapi ya pakai cara yang legal lah. Maksudnya sesuai dengan regulasinya FIFA. Ini mereka pakai cara ilegal dan tidak sesuai regulasi. Dulunya itu mereka sok sekali begitu, mereka sombong sekali. Mereka olok-olok Indonesia, mereka bilang kita ini budak Belanda. Tahu-taunya mereka yang naturalisasi pemain ilegal. 7 pemain itu kakek neneknya tidak pernah lahir di Malaysia. Kalau mereka bilang ada akta kelahirannya dan lain sebagainya, bukti pendukung, itu bohong. Sudah dinyatakan sama CAS dan sudah dirilis bahwa dokumen itu palsu. Sebenarnya FIFA sudah kasih tahu bahwa dokumen itu palsu. Investigasinya FIFA bilang seperti itu. Tapi si FAM dan juga netizen Malaysia yang lain bilang itu bohong. Kalau pemain-pemain 7 orang pemain keturunan itu pemain warisan itu asli, kakek neneknya lahir di Malaysia, ya. Jadi kalau kita mau lihat memang mereka terlalu bernafsu lah. Ya, terlalu bernafsu. Mereka pakai cara ilegal dan untungnya ketahuan, bro. Ketahuan dan di sidang sekarang putusnya itu mereka bersalah. Tapi ada keringanan buat mereka. Apa keringanannya? Mereka boleh berlatih. Di klubnya mereka berlatih resmi mereka boleh, tapi terjun langsung di turnamen-turnamen internasional atau yang di bawah naungannya FIFA resmi itu tidak boleh. Kalau seperti itu maka lawan Vietnam nanti bulan Juni itu Malaysia tidak diperkuat 7 pemain ini, tidak akan diperkuat. Ya, karena mereka sudah senang sekali dengan bangga sekali. Sebelum keluar hasil putusan dari CAS, mereka bilang, 7 pemain ini pastinya akan disahkan oleh CAS gitu kan. Dan mereka bilang Vietnam akan dibantai kalau 7 pemain ini kembali. Bangga sekali, yakin sekali ya, 7 pemain ini akan kembali membela Malaysia. Faktanya 7 pemain ini dibanet selama 1 tahun teman-teman. Dan lawan Vietnam dipastikan tidak bisa ikut. Dan kemungkinan besar juga Piala Asia tahun depan mereka tidak bisa ikut. Kasihan sekali kita punya tetangga itu. Aduh. Itulah akibatnya ya teman-teman ya, mau tiru Indonesia tapi pakai cara ilegal itu. Panel Mahkamah Timantara Sukan CAS mengekalkan penggantungan 12 bulan. 12 bulan, 1 tahun penuh. Pemain warisan Harimau Melaya. Tetapi hukuman itu sedikit diringankan, dipinda apabila penggantungan itu hanya membabitkan aksi perlawanan rasmi sahaja. Yang bermakna semua pemain berkenaan masih boleh meneruskan aktiviti bola sepak termasuk berlatih bersama kelab masing-masing. Dalam satu kenyataan hari ini, CAS memutuskan kesalahan memalsukan dokumen kelayakan memang terbukti dan hukuman larangan
selama 12 bulan daripada beraksi dalam perlawanan adalah munasabah dan seimbang dengan 7 pemain berkenaan. KAS memutuskan rayuan yang dikemukakan secara bersama dengan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM ditolak dan keputusan FIFA mengenakan denda RM1.76 juta ke atas FAM terus berkuat kuasa. 7 pemain berkenaan adalah Facundo Garces, João Figueiredo, John Irasabal, Rodrigo Holgado, John Irazabal, Emmanuel Machuca, Hector Hevel serta Gabriel Palmero. KAS menjelaskan hukuman itu memang wajar terhadap pemain terbabit memandangkan peranan mereka yang bersubahat dalam kes berkenaan. Selaras dengan artikel 22 Kod Disiplin FIFA, larangan itu hanya membabitkan perlawanan dan tidak meliputi semua aktiviti bola sepak. Ini bermakna pemain terbabit masih boleh menjalani latihan bersama kelab masing-masing sepanjang tempoh penggantungan. Oleh itu, rayuan pemain diterima sebahagiannya dan sekatan turut dipinda menurut kenyataan KAS. Nah, begini teman-teman. Sebagian diterima, sebagian itu ditolak. Maksudnya begini. Yang ditolak itu banding mereka bahwa 7 pemain ini itu kakek neneknya lahir di Malaysia. Nah, banding soal itu ditolak. Dan itu buktinya itu kuat di FIFA, teman-teman. Nah, Malaysia tidak punya bukti yang kuat bahwa 7 pemain itu yang dinaturalisasi itu legal dan kakek neneknya itu benar-benar lahir di Malaysia seperti yang diklaim sama Malaysia. Nah, FIFA punya fakta, punya bukti bahwa 7 pemain itu dokumennya dipalsukan. Nah, sedangkan Malaysia tidak punya bukti yang sama dengan FIFA. Itu ditolak. Nah, sebagian banding mereka yang diterima oleh CAS itu mereka bisa berlatih. Oke, mereka bisa berlatih dengan klub profesionalnya mereka. Itu terserah mereka, silakan berlatih begitu. Kenapa seperti itu? Karena menurut FAM banding ke FIFA soal keputusan bahwa mereka bisa bermain, bukan bermain tapi latihan dengan klub profesional mereka. Mereka bilang pemain-pemain ini 7 orang tidak terlibat langsung dalam pemalsuan dokumen. Artinya mereka hanya dikasih berkas, dokumen, lalu tanda tangan tanpa membaca. Itulah goblok dan tolol dan bodohnya 7 pemain ini. Bisa saja mereka tanda tangan tanpa baca dulu dokumennya gitu. Dan mereka mengikuti arahan dari FAM bahwa kakek neneknya itu lahir di Malaysia. Maksudnya kita berpikir, ayolah, come on, kita berpikir secara logika begitu. Ini nama-namanya mereka, coba kalian lihatlah. Gabriel Palmero 1, Emmanuel Machuca, ya. Si siapa lagi ini? Rodrigo Holgado, Facundo Garces, ya kan? Si ada lagi yang botak-botak itu, Hector Hevel dan lain sebagainya. Coba kalian bayangkan, dari mereka punya nama itu tidak ada nama yang sedikit pun itu ada cantuman nama-nama Malaysia atau nama Melayu. Tidak ada. Kok bisa mereka tiba-tiba jadi orang Malaysia begitu kan? Jadi itu teman-teman, sebagian ditolak, sebagian diterima. Ya, diterimanya itu mereka boleh berlatih lah, banding soal itu diterima. Tapi banding soal status kewarganegaraan mereka bahwa mereka jadi orang Malaysia itu ditolak dan dinyatakan bersalah. Dibocorkan orang dalam, John Hartman ingin rekrut 2 pemain keturunan Indonesia di Eropa. Ketum PSSI sekaligus Menpora Erick Thohir bertemu dengan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas di kantor Kementerian Hukum. Pertemuan itu awalnya membahas soal regulasi olahraga, tapi ternyata ada bocoran penting soal timnas Indonesia. Melalui staf khusus Menkum, yakni Nur Korompot bilang kalau pelatih timnas Indonesia John Hartman sedang menyiapkan 2 pemain diaspora dari Eropa untuk bergabung dengan skuad Garuda. Bocoran ini muncul setelah Hartman melakukan perjalanan ke Eropa pada akhir Januari hingga awal Februari 2026. Menurut kalian, siapa nih 2 pemain keturunan yang bakal didatangkan John Hartman? Oh, semoga Jensen Shield atau Tristan Goejer dan yang lain-lain lah. Semoga, atau si Jayden Osterwolde lah. Tapi begini, poinnya begini teman-teman. Kita naturalisasi pemain itu benar-benar pemain yang punya darah Indonesia, tidak dipalsukan, tidak dengan cara ilegal dan sesuai dengan regulasi FIFA. Yang terbaru kita akan punya pemain naturalisasi itu pemain Brasil, si David da Silva dan juga si Ciro Alves kalau saya tidak salah. Ciro Alves lah. Lupa saya teman-teman. Pemainnya Maluku United kemarin baru kita bahas tapi lupalah namanya. Ya, itu sesuai dengan regulasi FIFA teman-teman. Tapi yang dibuat sama Malaysia berbeda, tidak sesuai regulasi FIFA. Nah, kita naturalisasi terus nih. Naturalisasi terus, tapi sesuai dengan regulasi. Artinya pemain-pemain yang dinaturalisasi itu benar-benar punya darah Indonesia. Salah satu dari keluarganya, kakeknya atau neneknya atau bapaknya atau mamanya itu punya darah Indonesia. Dan itu bisa dibuktikan
secara hukum itu legal ya kan, mau dokumen, mau tes DNA dan lain sebagainya, timnas Indonesia PSSI bisa buktikan. Beda dengan Malaysia. Malaysia sibuk untuk tuduh sana sini. Yang terbaru kan mereka tuduh si Pak Erick Thohir. Katanya Pak Erick Thohir yang bawa dokumen rahasia itu ke FIFA, ada orang-orangnya yang ditempatkan untuk melapor bahwa pemain-pemain ini ilegal. Setelah disidang memang benar-benar ilegal. Harusnya Malaysia berterima kasih dong. Bahwa ada orang yang berani nih bongkar mereka punya kebusukan. Harusnya begitu. Bukan tuduh sana sini, kampret. Saya pasti ramai dah yang baca berita ni. FAM dan juga 7 pemain tersebut didapati bersalah atas pemalsuan dokumen. 7 pemain tersebut tak boleh bermain dalam mana-mana perlawanan rasmi. FAM juga didenda lebih kurang 1.8 juta atas kes ni. Senang cerita, benda ni betul. 7 pemain terbabit memang tak ada darah Malaysia. Nak cakap terkejut sangat, sejujurnya tak adalah. Bagi pendapat kurang, what is next for our... Iya, tidak maksudnya tidak terkejut itu betul. Karena dari awal mereka dinaturalisasi itu sudah ketahuan. Udah tahu pemain ini ilegal gitu kan. Makanya Coach Justin bilang pemain-pemain ini itu ilegal. Tidak sesuai dengan regulasi FIFA. Orang Malaysia marah-marah. Kita dibilang iri lah, kita dibilang tidak suka dengan kemajuan Malaysia. Ngapain iri coba? Ngapain tidak suka? Ngapain cemburu? Top pemain-pemainnya kita top Eropa semua, bro. Bundesliga ya kan. Serie A era divisi, Ligue 1 Prancis, apalagi Liga Inggris kasta kedua Championship. Untuk apa iri dengan 7 pemain ilegal itu, ya kan? Makanya kalau tetangga omong, kasih masukan yang benar itu dengar, bukan bilang iri. Kita tidak iri, ngapain iri sama Malaysia? Negara kecil kok. Breaking news, FAM disahkan bersalah oleh Mahkamah Khas. Apa benda ni weh? Keputusan yang ditunggu-tunggukan oleh semua orang. Skandal pemalsuan dokumentasi 7 pemain warisan di Mahkamah Khas dah keluar. Dan senang dah keluar, cerita, bro. game over lah guys. Menurut media release yang dikeluarkan oleh Khas ini, ban 12 bulan yang dikenakan ke atas 7 pemain palsu serta denda 1.8 juta kepada Palsu dia bilang, FAM bro. adalah wajar dan akan diteruskan. 7 pemain tersebut tidak boleh main apa-apa lagi game official bermula hari ini 5 Mac 2026. Tapi mereka masih boleh training dengan kelab masing-masing. Sejujurnya abang tak terkejut dengan keputusan Mahkamah Khas. Dengan segala bukti yang dikongsi oleh FIFA sebelum ini, memang jelaslah ada unsur pemalsuan dokumentasi. Cuma kita fans mengharapkan ada manis-manis supaya revolusi Harimau Malaya yang kita sangat bangga boleh diteruskan. Tapi guys, bersiap sedialah, kena hati kering dan mental kuat kerana ini baru saja permulaan masalah kita. Lepas ni tunggulah keputusan AFC dan juga FIFA. Kebaran kalian tinggi, kita akan kena tolak mata dan boleh cakap bye-bye kepada Piala Asia. Dan juga yang paling berat, ban daripada FIFA. Kalau ikut macam Timor Leste, abang rasa paling kurang pun 2 tahun. Dan bukan saja Harimau Melaya, malah klub tempatan pun akan kena. Boleh lupakan peluang beraksi ke pentas Asia. Sedihlah guys, maka bermulalah zaman kegelapan bola sepak Malaysia. Sekarang para pecinta sepak bola Malaysia, atau kata lain ekor Harimau Malaya, mereka ini lagi panas dingin, cenut-cenut nih mereka punya jantung. Kenapa? Mereka lagi tunggu nih sanksi dari AFC sama FIFA. Ini belum ada sanksi lanjutan dari AFC sama FIFA. Apakah Malaysia akan mendapatkan sanksi seperti Timor Leste waktu itu? Karena kasusnya ini mirip sama. Timor Leste pakai pemain palsu seperti Malaysia. Nah, Malaysia ada keringanan untuk pemain-pemainnya. Nah, Timor Leste waktu itu tuh di-banned bro sama FIFA. Apakah Malaysia juga akan di-banned? Kita tidak tahu. Kita juga menunggu sanksi berikutnya untuk Malaysia. Tapi sekarang fans dari Harimau Malaya atau ekor Harimau Malaya ini lagi cenut-cenut mereka. Takut mereka, burubar hatinya mereka. Takut di-banned. Kalau sampai di-banned, mereka tidak akan bisa ikut Piala Asia. Gara-gara 7 pemain palsu itu. Ya. Dan sudah bisa dipastikan lawan Vietnam nanti di kandangnya Vietnam di Hanoi, mereka akan dibantai habis-habisan. Mereka akan dibantai. Tanpa 7 pemain itu mereka bisa apa sih, ya kan? Tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Dan sekarang akhirnya mereka percaya bahwa 7 pemain itu benar-benar palsu. Kalian dengar sendiri tadi kan? Dia bilang palsu. Bang Jom United sendiri bilang itu palsu. Mereka sekarang percaya bahwa 7 pemain itu bukan orang Malaysia, palsu. Jadi tirulah cara Indonesia. Silakanlah naturalisasi, tapi please pakai cara yang legal, bukan cara ilegal. Aduh, bagaimana sih? Akhirnya kan kalau di Bennett kita tidak punya lawan yang sepadan lagi gitu kan.
mimpinya kita untuk mempertemukan 7 pemain naturalisasi dengan skuad Malaysia dengan skuad Indonesia itu akhirnya pupus sudah. Pupuslah harapan kita. Tidak tahu lagu apa itu. Intinya ya Malaysia lagi di ambang kehancuran lah. Unir al fútbol español, trabajar todos en la misma dirección y sobre todo que Malaysia auto malu besar. Spanyol konfirmasi belum ada ACC untuk laga uji coba bulan depan. Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol, mana ada? Bohong mereka itu. Oh, bohong. Netizen, haha, ternyata klaim doang. Kopi klaim memang orang itu. Bukan Malaysia Dalam namanya kalau tidak jaga klaim itu. Reputasi dibangun bukan cuma lewat kemenangan, tapi lewat konsistensi antara ucapan dan fakta. Dan ketika sebuah federasi menyampaikan klaim besar sebelum semuanya benar-benar resmi, risikonya bukan sekedar salah informasi, tapi kehilangan kredibilitas di panggung internasional. Ya, kalau soal klaim-klaim jangan diragukan, itu jagonya mereka. Kalian kan masih ingat beberapa tahun yang lalu ada pemain-pemain Eropa yang mereka klaim bilang itu punya darah Malaysia. Siapa tuh? Josh Brownhill kah? Siapakah pemainnya Burnley? Sama salah satu kawannya Dean James itu, kaptennya Go Ahead Eagles itu. Siapa kah? Mats Dijel kah itu? Nah, itu mereka klaim itu pemain itu punya darah Malaysia. Tiba-tiba dibantah langsung sama pemainnya. Dia tidak punya darah Malaysia. Jadi kalau soal-soal begituan, serahkanlah kepada tetangga kita itu. Soal klaim. Mereka jagonya. Sangat-sangat jago mereka. Tapi apapun itu, semoga Indonesia tidak mengikuti langkahnya Malaysia. Ya, jangan sampai kebablasan. Ya, sekarang kita tertawa dulu gitu kan, senang, bangga karena pemain-pemain ini, pemain-pemain keturunan kita itu memang punya darah Indonesia. Ya, resmi itu dan legal sesuai dengan regulasinya FIFA. Jadi ya kita sekarang perlu senang dulu, tapi ingat jangan sampai PSSI kebablasan membuat kesalahan yang sama dengan Malaysia. Ya, jangan sampai. Ini peringatan juga buat Indonesia bahwa menaturalisasi pemain itu jangan asal-asalan. Jangan omong kosong banyak, ya kan? Karena kalau sampai terjadi seperti itu, kredibilitas dari satu organisasi khususnya Federasi Sepak Bola itu dipertanyakan. Contohnya Malaysia ini, sekarang kan mereka dipertanyakan. Kok bisa sekelas federasi tim nasional, federasi sepak bola satu negara ini, bukan desa oke lah, atau kampung oke lah, negara itu bisa salah, itu bisa dengan gampangnya dokumen pemain itu dipalsukan. Untung saja kan dibongkar, ada investigasi gitu kan. Untung saja ada investigasi. Jadi ketahuan kalau 7 pemain itu ilegal. Andai kata tidak ada investigasi, ya sudah. Bisa saja negara-negara lain mengikuti langkah yang sama dengan Malaysia. Dan hasilnya apa? Ya curang semua. Tapi ya tenang, Indonesia tidak seperti itu. Yakin sih saya. Karena sudah beberapa tahun ini, puluhan tahun lah, PSSI berdiri belum ada kasus soal pemain naturalisasi ilegal seperti tetangga kita itu. Aduh, dari tadi kacamata gelap bro. Intinya kacamata. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia dan Malaysia. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Dan untuk fans Malaysia jangan kecewa. Kalaupun nanti kalian di banned, masih ada 4 tahun lagi Piala Dunia 2034. Oke? Ya, sebagai tetangga kita turut prihatin lah. Terima kasih sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikut.